Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Nurmay Fatuna Razak, merupakan interviewer Anda hari ini. Mungkin saudari untuk bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nilan Adisti Nopira. Saya sekarang berumur 20 tahun. Iya. Tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Kos Pondok Lilis di Samata. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Tadi dipanggil siapa tadi? Nilan Adisti ya? Iya. Nilan, dipanggil Nilan. Nilan. Iya. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Cukup sulit Ibu karena di Samata sekarang lagi mati lampu, jadi kita harus mencari tempat yang kondusif untuk melakukan interview ini. Baik, saya sampaikan tujuannya dulu ya. Hari ini kita akan melakukan wawancara seleksi. Nah, adapun seleksi yang akan dilakukan yaitu seleksi kasir Alfamart kan. Selama proses berjalan wawancara, saya akan menggali informasi dari saudari Nilan mengenai pengalaman yang pernah Anda alami selama 1-3 tahun terakhir ini. Saya harap saudari Nilan bisa terbuka dalam wawancara hari ini ya. Ya. Hasil wawancara hari ini akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya sebagai kebutuhan rekrutmen sehingga tidak akan disebarluaskan. Sebelumnya saya juga ingin meminta izin untuk merekam wawancara hari ini, namun hasil wawancara video hari ini tidak disebarluaskan paling di upload YouTube. Saya ingin memberitahu Nilan bahwa wawancara ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan. Bersedia Ji? Iya, siap. Baik, bisa ceritakan tentang diri Anda? Menceritakan dalam hal kelebihan saya. Ya. Baik, saya memiliki kelebihan dalam hal public speaking atau berbicara di depan umum. Saya orangnya itu Ibu mampu mengungkapkan opini saya di depan banyak orang. Saya juga mampu untuk berbicara lantang, bertanya, ataupun menyampaikan ketidaksukaan saya atau sesuatu hal yang saya sukai kepada orang secara langsung. Saya juga lumayan perfeksionis dalam hal menentukan sesuatu seperti membersihkan. Saya juga orang yang lumayan pembersih. Saya juga orangnya lumayan rapi.
dan saya orang yang tepat janji. Oh ya, kalau kekurangannya di mana? Kekurangan saya itu saya sedikit teledor, ceroboh, dan terkadang juga pelupa. Akhir-akhir ini saya sudah memperbaiki, jadi kecil kemungkinan itu terjadi lagi, namun terkadang mungkin saya masih sedikit pelupa. Saya juga sedikit terledor di beberapa hal. Oh, tapi karena mungkin ada pengalaman kemarin. Pengalaman bekerja, iya. Kemarin. Saya memiliki pengalaman kerja di tempat sebelumnya. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman, atau pernah masuk organisasi, volunteer atau magang yang pernah Milan ikuti? Saya pernah masuk di organisasi OSIS waktu saya masih bersekolah. Saya masuk sebagai kabak adab. Saya juga pernah menjadi bendahara panitia. Saya juga pernah menjadi ketua bazar. Dan dari situlah saya bisa menarik kesimpulan bahwa saya memiliki kelebihan perfeksionis dalam melakukan kerja saya. Saya termasuk orang yang total, Ibu, dalam mengerjakan sesuatu. Termasuk ambis. Iya. Mungkin Milan juga bisa ceritakan bagaimana pengalaman menyenangkan atau yang membahagiakan yang pernah Milan jalani. Saya rasa salah satu hal yang paling membahagiakan saat saya berorganisasi dan saya menjadi salah satu panitia teraktif. Waktu itu saya melakukan tugas saya dengan sangat ikhlas, dengan sangat perfect. Saya melakukan semuanya dengan benar-benar memperhatikan kebutuhan dan menjadi peran penting bagi teman-teman saya, membantu teman-teman saya. Kemudian pada akhir acara saya menjadi panitia terbaik. Menurut saya itu hal yang paling berkesan karena saya ternyata bisa mengimprove diri saya menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan. Dan itu membuat Anda merasa senang terhadap pekerjaan tersebut. Iya. Apa peran Milan dalam kejadian tersebut? Dalam artian apa ini? Yang kemarin, yang job kayak ketua panitia. Peran apa ini maksud? Peran saya sebagai ketua. Kalau sebagai ketua, saya merasa peran saya menjadi sangat penting karena menjadi kepala dalam panitia itu yang mengarahkan teman-teman saya
Sehingga teman-teman saya juga bekerja keras karena melihat kerja keras saya. Sehingga kami bisa bekerja sama mencapai tujuan kami, yaitu kesuksesan bazar dan mencapai keuntungan yang sangat besar. Kalau boleh tahu itu anggotanya berapa yang dipimpin? Kurang lebih ada 78 orang. Ya, 78 Lumayan. orang. Kalau boleh tahu mengapa Nilan melakukan atau mengambil peran tersebut? Sebenarnya waktu itu setiap ada acara kepanitiaan kami tidak mengajukan nama, tapi kita ditunjuk langsung oleh pembina. Dan kebetulan waktu itu saya termasuk salah satu anggota OSIS yang aktif, sehingga pembina saya memilih saya untuk menjadi ketua panitia karena menurutnya saya mampu untuk melaksanakan hal itu, dan terbukti saya bisa melakukannya. Oke. Kalau mungkin saat itu kalau misalnya ada kondisi yang tidak kayak di luar ekspektasi, bagaimana caranya Nilan tanggapi itu? Di luar ekspektasi dalam artian buruk. Iya. Semisal saya melakukan suatu kegiatan atau suatu hal lalu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka saya akan membiasakan diri saya terlebih dahulu dengan kenyataan yang terjadi, membuat diri saya sadar apa yang harus saya lakukan ke depannya, dan mengganti rencana saya yang awalnya plan A menjadi plan B, sehingga saya dapat beradaptasi dengan kenyataannya dan tidak terus berada di dalam ekspektasi saya. Tapi adakah rasa penyesalan saat itu? Kan Nilan di situ posisinya jadi ketua. Nah, bagaimana perasaan Anda? Ada sedikit rasa terbebani, tapi saya mau ubah rasa terbebani itu menjadi sangat menyenangkan, karena itu salah satu hal yang termasuk saya idamkan, menjadi seorang yang penting dalam suatu kepanitiaan. Berarti selama acara bazar itu ya kan, tidak ada kendala. Untuk kendalanya kami hanya mendapat kendala paling saat menghubungi penjual, sama kami kehabisan kupon karena waktu itu ternyata tamu melebihi, sehingga kita kehabisan kupon sampai banyak pembeli yang membeli langsung kepada penjual. Sedangkan kalau mereka membeli langsung kepada penjual, kami tidak mendapatkan keuntungan. Makanya di situ kita sedikit ada masalah. Tapi di situ semuanya bisa tertangani. Iya.
semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Baik. Kemudian bagaimana pengalaman Mila dalam menghadapi sebuah masalah penting dalam hidup? Pengalaman saya melewati masalah dalam hidup saya. Saya pikir dulu ya masalah saya. Iya. Kemarin saya memiliki masalah tentang gap year saya harus tinggal dulu beberapa tahun, setahun untuk sebelum melanjutkan pendidikan saya. Dan menurut saya puncak masalah saya ada di situ, karena di satu sisi orang tua saya ingin saya tetap gap year dulu, tapi di sisi lain saya juga dipaksa untuk cepat-cepat melanjutkan pendidikan, dan saya melewatinya dengan berbagai macam emosi. Akhirnya saya dan orang tua saya membicarakan bagaimana baiknya, lalu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya. Kalau boleh tahu alasan Milan gap year kenapa? Kemarin saya mondok lagi, saya menghafal lagi. Di situ orang tua saya memang mau, saya juga mau, tapi karena keadaan pondok itu kurang kondusif untuk menghafal, jadi banyak masalah yang membuat saya kurang fokus dalam menghafal di sana. Hanya saya dan orang tua saya memutuskan untuk lebih baik melanjutkan kuliah saja. Tapi kan Nilan tadi bilang orang tua Nilan bilang kalau lebih baik lanjutkan gap year lagi. Kenapa itu orang tuanya mau? Iya, karena harapan orang tua saya itu kepada saya bisa menyelesaikan hafalan saya. Namun karena kemarin itu terlalu banyak waktu yang terbuang, sehingga saya mengatakan bahwa lebih baik saya melanjutkan kuliah daripada membuang-buang banyak waktu. Sedangkan saya juga akhirnya tidak bisa melanjutkan hafalan saya. Jadi bagaimana caranya Nilan tangani itu? Mengambil keputusan bahwa memang saya lebih baik melanjutkan pendidikan saya. Kira-kira apa tanggung jawab Nilan pada keadaan yang tidak menyenangkan itu kemarin? Bisa diulang? Apa tanggung jawab Nilan pada keadaan yang tidak menyenangkan itu kemarin? Tanggung jawab saya dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, saya bertanggung jawab atas apa keputusan saya sudah
saya rasa saya sudah cukup bekerja keras, saya sudah cukup saya sudah cukup saya sudah cukup mengeluarkan kemampuan saya dalam menghafal. Saya juga sudah cukup bekerja keras, namun karena memang sudah takdirnya kayaknya saya tidak bisa. Jadi sudah merasa bertanggung jawab. Iya, saya sudah merasa bertanggung jawab dengan keputusan saya untuk gap year itu. Oh iya. Jika saudara ketika berada dalam posisi yang tidak menyenangkan, bagaimana tanggapan nilai? Dalam menjawab menyenangkan, saya itu agak lebih memendam. Jadi kalau misalnya saya berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, biasanya saya hanya diam dan tidak banyak berkata-kata. Namun apabila saya sudah sendiri, kemudian saya sudah bisa berpikir, pada saat itulah saya baru memikirkan emosi-emosi saya tentang kejadian yang tidak saya sukai. Disitulah baru saya mengevaluasi apa yang terjadi dan mencoba untuk mengontrol emosi saya apabila saya tidak menyukai kejadian tersebut. Saat kejadian tersebut, apa dampak untuk Milan? Apa dampak buruknya terhadap Milan? Dampak buruknya, saya jadi terngiang-ngiang, saya banyak penyesalan kenapa saya banyak bermain pada saat itu. Saya terlalu banyak mengeluh, pokoknya yang saya rasakan sampai saat ini adalah penyesalan. Kenapa saya tidak menggunakan waktu saya dengan baik pada saat itu. Oke, baik. Baik, kemudian kalau boleh tahu itu apa dampak buruknya dari tindakan yang kita ambil kemarin? Dampak buruk yang saya rasakan itu, saya merasa banyak tertinggal dengan teman-teman saya. Teman-teman saya sudah menjalani kuliah beberapa semester, sedangkan saya baru memulai. Sehingga sebenarnya sih itu enggak buruk-buruk amat jika aku rasa, karena ada juga kelebihannya. Cuma kalau memang ditanya ke negatifnya, yaitu saya merasa sedikit tertinggal. Berarti dianggap wajar untuk kalangan ini? Iya, wajar, Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kita beralih di pertanyaan rekrutmen. Bisa ceritakan kelebihan inti dari Milan itu apa? Kelebihan saya itu, saya cakap dalam memasarkan produk, saya pandai dalam berhitung, sehingga saya mampu ditempatkan dalam posisi kasir. Saya juga mampu dalam mengaruhi orang untuk membeli suatu produk, sehingga orang itu dapat tertarik.
dan saya juga mampu bersikap ramah kepada para pelanggan. Tapi kalau semisal Nilan ditempatkan bukan di kasir tapi sebagai kayak cleaning service, tapi tidak setiap harinya, paling ganti jadwal lagi shift sama temannya. Saya bersedia karena menurut saya tidak ada posisi yang rendah. Jadi apapun posisi yang ibu berikan, saya akan terima dan saya akan melakukan dengan baik. Saya akan menjalankan tugas saya dengan amanah serta dengan ikhlas tentunya, dan tidak memilih-milih jabatan, walaupun memang jabatan yang saya tuju itu kasir, namun apabila ibu menempatkan saya di tempat lain, saya bakalan menerima. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Nilan agar bisa mengimprove kelebihan Nilan? Saya mengimprove kelebihan saya dengan bagaimana saya berlatih tiap hari, kesalahan yang saya lakukan hari ini saya perbaiki lagi, serta saya terus mengasah skill-skill saya dalam menghadapi pelanggan dan lebih memperhatikan lagi kesalahan-kesalahan saya. Oke, kalau kekurangannya ini, bagaimana kekurangan Nilan? Nah, kalau cara mengatasinya itu juga bagaimana? Kekurangan saya itu teledor dan sedikit pelupa. Untuk mengatasinya, saya akan membuat catatan-catatan kecil, reminder agar saya tidak mudah lupa tentang kewajiban kecil-kecil saya. Saya juga akan lebih memperhatikan lagi agar tidak teledor. Tapi kan tadi sudah dijelaskan sebelum perkenalan di pertanyaan rekrutmen. Tadi sudah dibilang pasti ada pengalamannya kan? Itu Saya ada pengalaman. pengalaman apa? Kerja apa itu? Saya pernah menjadi kasir juga di salah satu rumah makan yang kebetulan itu punya orang tua saya sendiri. Oh iya. Jadi saya sudah terbiasa dalam menghadapi kritik para pelanggan, bahkan saran-saran pelanggan yang apabila dia tidak puas atau dia sangat puas dengan pelayanan kami. Cara mengatasinya itu bagaimana kalau menghadapi customer begitu yang tidak protes selalu, keras kepala? Cara saya menghadapinya adalah dengan bertanya kembali agar kesalahan kami lebih jelas, dan bertanya apa maunya customer tersebut. Kemudian saya tentunya meminta maaf atas kesalahan yang terjadi, dan mengevaluasi kesalahan tersebut agar saya tidak melakukannya nanti di kemudian hari.
Kalau boleh tahu berapa tahun itu kemarin? Saya menjadi kasir sekitar 2 tahun. Oh ya, kalau itu dibantu atau cuma Nilan yang jadi kasir? Kebetulan yang menjadi kasir cuma saya sendiri, tetapi pelayan itu ada beberapa orang. Iya, kalau orang tua masuk kerja atau hanya dia yang punya perusahaan? Orang tua saya juga tetap turun tangan di bagian prepare untuk makanan tersebut, tetapi selebihnya itu bakalan dilanjutkan sama karyawan. Oh iya, berarti orang tua lebih percaya terhadap Nilan, Iya. anaknya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Nilan untuk mengatasi jika kekurangan Nilan nantinya akan mengganggu performa dalam bekerja? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara Nilan untuk mengatasi jika kekurangan Nilan saat nantinya akan mengganggu pekerjaan Nilan? Kekurangan saya, apabila kekurangan saya mengganggu pekerjaan saya, contohnya saya kan sedikit pelupa. Apabila kesalahan saya terjadi karena saya pelupa. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Nilan untuk mengatasi jika kekurangan Nilan nantinya akan mengganggu performa dalam bekerja? Cara saya mengatasi kekurangan kekurangan saya kan itu pelupa dan teledor. Ya. Untuk mengatasi kekurangan saya pelupa, mungkin saya akan banyak menyiapkan catatan-catatan kecil di tempat saya bekerja yang gampang saya lihat dan gampang saya jangkau sebagai reminder agar saya selalu melihat, dan itu usaha untuk memperkecil kemungkinan saya menjadi pelupa dan menjadi teledor. Kemudian bagaimana Nilan meng-apply dalam posisi ini? Meng-apply dalam maksud? Kan ceritanya nanti jadi kayak kasir gitu. Meng-apply kemampuan saya. Dengan kemampuan saya mampu bercakap dengan lantang di depan orang, saya akan membuat para pelanggan tertarik dengan barang-barang yang sedang promo. Saya juga akan membuat para pelanggan tertarik dengan barang-barang lain. Saya akan menawarkan pulsa, saya akan menawarkan pembayaran yang lebih simpel dengan menggunakan jasa pembayaran Indomaret dan Alfamart. Saya juga akan bertanggung jawab sebagai posisi saya sebagai wajah terdepan di perusahaan ini. Saya akan mengasah kemampuan saya agar para pelanggan puas terhadap
terhadap perusahaan kita, terhadap bagaimana mereka belanja, mereka akan puas dengan perusahaan kita. Oke. Kira-kira apa yang Nilan ketahui tentang posisi kasir ini? Coba ceritakan yang Anda ketahui. Posisi kasir yang saya ketahui itu mereka yang menerima barang lalu meng-scan barcode-nya dan mentotal semua barang belanjaan serta memastikan seluruh belanjaan telah terbayar, semua belanjaan yang di dalam troli atau di dalam tas belanjaan terscan, masuk ke kantong. Saya juga akan memastikan mereka membayar dan saya akan memastikan saya akan memberikan kembalian yang pas agar mereka puas, para pelanggan puas, dan saya memastikan mereka akan pergi dengan perasaan yang menyenangkan. Kasir juga menurut saya bukan hanya sebagai orang yang menerima uang lalu setelah itu sudah, tetapi ia juga akan menjelaskan apabila para pelanggan bingung dengan fungsi ataupun manfaat dari suatu produk. Saya siap untuk menjelaskan itu. Saya juga siap apabila pelanggan membutuhkan bantuan untuk diangkatkan, untuk dibawakan ke parkiran, atau bahkan ada anak kecil yang tidak sampai dengan di rak yang paling atas, saya akan siap untuk membantunya. Saya juga siap untuk membantu pekerjaan rekan-rekan saya yang lain yang sebagai SPG, penjaga rak, saya juga akan siap. Bahkan untuk membersihkan pun saya siap untuk membantu. Karena bekerja itu bukan hanya menurut saya bekerja itu bukan untuk kita sendiri, tapi bagaimana juga kita kerja secara tim. Jadi bukan hanya saya mementingkan pekerjaan saya, tapi saya juga akan membantu pekerjaan teman-teman saya agar bukan hanya saya saja sendiri yang selesai, namun teman-teman saya juga dapat menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Kalau semisal ada customer yang kalau misal ada kesalahan kasir, terus itu tentang uang. Nah, kembalian uang ini yang customer tidak sesuai. Bagaimana tanggapan Nilan? Saya akan menghitung secara transparan dan ibu memberitahukan apabila kesalahan terjadi kepada saya akan meminta maaf terlebih dahulu, mengulang kembali perhitungannya dan secara transparan memperlihatkan kepada para pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara saya sebagai kasir dan pelanggan. Kemudian apabila kesalahan itu terjadi pada sang pelanggan, entah uangnya kurang, saya akan perlihatkan langsung totalnya dan saya akan menjelaskan dengan baik. Oke. Kemudian apa aspek terpenting dari posisi kasir ini? Aspek terpenting menurut saya itu kasir adalah seorang wajah terdepan bagi perusahaan.
Oleh karena itu, dia bukan hanya berdiri menerima uang, namun bagaimana ia juga membuat para pelanggan nyaman dalam berbelanja, senang dalam membayar, dan pergi dengan keadaan menyenangkan. Saya juga akan memberikan layanan yang membuat para pelanggan senang. Bahkan saya akan menyajikan pekerjaan saya dengan kualitas di atas rata-rata. Pokoknya sebaik yang saya bisa, sehingga saya memiliki daya tarik yang pelanggan bakalan mencari saya terus dan datang di toko kita terus. Oke. Kalau boleh tahu mengapa Nilan ingin bekerja di Alfamart, kasir Alfamart ini? Karena kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan seorang Nilan. Menurut saya membangun relasi di tempat baru itu sangat penting. Mencari pekerjaan itu pun kita tidak perlu mencari langsung ke pekerjaan yang besar, yang wow, yang bisa dibilang langsung berlebih-lebihan. Saya ingin mencari bagaimana saya merasakan dari bawah. Bukan saya mengatakan bahwa di Alfamart ini sebagai pekerjaan yang paling bawah, tapi bagaimana saya masuk di sini, saya bekerja dengan sepenuh hati, saya merasakan manfaatnya, dan saya juga mendapatkan lingkungan kerja yang baru, lingkungan kerja yang mungkin kalau bukan di tempat ini saya tidak akan mendapatkannya. Saya juga sangat tertarik dalam berbelanja, makanya saya sangat termotivasi untuk menjadi seorang kasir karena saya suka melihat ekspresi orang-orang setelah membayar. Mereka senang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya memang sangat suka berlama-lama di Alfamart, makanya sejak dulu saya selalu bercita-cita untuk menjadi kasir di Alfamart. Oke. Tapi kalau ada yang menawarkan dari perusahaan lain dari Alfamart, selain Alfamart, kayak perusahaan lebih tinggi dari perusahaan ini, tidak menutup kemungkinan saya mengambil tawaran tersebut, namun saya menunggu kabar mana yang paling cepat. Jika ibu sudah memberitahu saya bahwa saya diterima, saya akan bekerja di sini karena ini adalah tempat pertama yang menerima saya. Bukan soal mana yang lebih tinggi jabatannya, tapi mana perusahaan yang paling pertama mengambil saya. Itu menurut saya yang bakalan saya pilih. walaupun gajinya lebih tinggi. Iya, walaupun mungkin di perusahaan lain saya lebih dibayar lebih tinggi, tapi Alfamart duluan mengabari saya akan tetap memilih Alfamart. Sebegitu inginnya saya bekerja di posisi ini dan di tempat ini. Tapi kenapa Nilan berprinsip seperti itu? Saya itu orangnya selalu mementingkan perjanjian pertama,
perjanjian yang sudah saya buat. Jadi apabila sudah ditepati, saya akan mengambil hal itu. Apabila ibu menerima saya, karena ini adalah putusan pertama saya, maka saya akan mengambil yang ini. Itu dari dulu sudah menjadi motivasi saya. Oke, kemudian bagaimana Nilan menangani situasi yang penuh tekanan seperti komplain pelanggan? Komplain pelanggan, saya akan menerima kritik dan saran. Saya juga akan mengevaluasi kerja saya setiap harinya. Tentunya saya akan membuka mata saya dan menolak untuk menutup telinga dari saran dan kritik. Saya siap untuk dikritik tiap hari oleh pelanggan, dan saya akan terus memperbaiki kinerja saya. Oke. Terus bagaimana cara memberikan customer service terbaik Nilan? Menurut saya servis terbaik itu dengan senyum, dengan memberikan kata-kata sambutan yang baik, dengan memberikan pelayanan terbaik. Tak lupa saya juga menyapa, tak lupa juga saya menawarkan produk-produk yang sedang promo, karena banyak dari orang-orang yang ke Alfamart itu menjadi promo Alfamart, maka saya akan siap untuk mempromosikan hal tersebut. Oke, menurut Nilan mengapa Nilan mampu menjadi kasir yang terbaik? Saya merasa saya mampu karena saya memiliki kelebihan yang dapat dipercaya. Saya juga suka mengembangkan diri saya, makanya saya bukan orang yang monoton. Seperti itu saja, saya akan berkembang mengikuti perubahan karakter para pelanggan. Saya juga siap untuk mengikuti kemajuan yang ada, update dari para pelanggan. Oke, kemudian kan tadi saya bertanya tentang transaksi. Nah, kalau menurut Nilan, bagaimana Nilan memastikan keakurat saat menangani transaksi tunai dan memberikan uang kepada pelanggan? Transaksi tunai kepada pelanggan, mungkin kalau dia menggunakan transaksi tunai, saya akan sangat berhati-hati karena jangan sampai saya salah dalam memberikan kelaminan. Saya juga siap menerima konsekuensi. Iya, saya siap. Tapi kalau ada dari pelanggan yang misalnya nih kayak kembaliannya itu lebih dari kasir, tapi customernya tidak kasih kembali, untuk itu saya siap mengganti karena kesalahan terletak pada diri saya. Saya siap mengganti apabila kesalahan itu memang terjadi. Memang saya yang melakukannya. Saya tidak akan malu untuk mengakui kesalahan saya kepada ibu, dan saya siap dikeluarkan apabila saya tidak keamanan. Oke.
Oke, berarti menerima semua konsekuensi apapun itu. Iya, saya menerima seluruh konsekuensi yang ada. Mungkin Nilan bisa jelaskan apa itu integritas. Integritas menurut saya integritas itu adalah perilaku yang menunjukkan keprofesionalan seseorang. Saya akan berlaku profesional dengan posisi saya, dengan disiplin, dengan membuktikan bahwa saya sudah mampu dalam hal ini, dan saya akan melakukan yang terbaik. Itu menurut saya kata profesional. Oke. Kalau komitmen mungkin bisa dijelaskan. Komitmen, menurut saya komitmen dalam kerja yaitu perjanjian dari awal, bukan hanya soal gaji, tapi komitmen untuk bagaimana saya bisa improve kemampuan saya, bagaimana saya mengasah kemampuan saya dalam pekerjaan ini. Saya akan mencintai pekerjaan ini dan melakukan yang terbaik. Oke, kalau misalnya ada saya sebagai atasan, kalau saya tidak suka dengan perlakuan Anda terhadap pelanggan-pelanggan, atau seperti kayak kembalian customer kelebihan, terus itu berulang kali, apakah Anda menerima konsekuensi dari atasan tersebut? Ya, saya siap untuk menerima konsekuensi apabila saya terus melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Maka saya siap untuk menerima konsekuensi bahwa saya harus dikeluarkan. Karena menurut saya apabila saya sudah menjadi hambatan dalam perusahaan tersebut, bahkan ibu tidak mengeluarkan saya akan merasa dan mengeluarkan diri saya sendiri, karena saya tidak ingin menjadi benalu, menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Dan baik, mungkin itu saja pertanyaan rekrutmen kali ini. Saya sangat menikmati wawancara dengan saudari Nilan hari ini. Karena wawancara tadi sudah berakhir, apakah saudari Nilan ada yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan? Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ya Ibu, apakah ada kompensasi bagi saya apabila saya tidak diterima di wawancara pertama ini? Apakah mungkin Ibu akan memanggil saya di wawancara kedua lagi? Mungkin saya akan kabari bagaimana kelanjutan tentang wawancara pertama ini kepada Nilan. Mungkin Nilan bisa chat di IG, Facebook atau email nanti. Adapun yang saya ingin sampaikan, Ibu bisa mengharapkan saya karena saya sudah menjelaskan betapa saya setertarik itu untuk mendapatkan posisi ini. Saya juga sangat berharap
lebih terhadap ibu dan perusahaan ini agar saya bisa mendapatkan posisi yang saya inginkan, karena saya benar-benar akan bekerja keras apabila saya menerima pekerjaan ini. Saya akan menikmati pekerjaan saya di posisi ini, dan saya akan benar-benar mencintai pekerjaan ini. Apa boleh saya memberi masukan? Iya, boleh. Saya ingin memberi masukan, akan lebih baik bila ibu menerima, ibu membuka lowongan saat membutuhkan karyawan di saat anak-anak kuliah sedang berlibur, karena seperti saya dan beberapa orang lagi, kami sangat membutuhkan pekerjaan seperti ini. Oke, kalau untuk ini kita tidak tahu ya, untuk kelolosan siapa tahu ada yang lebih atasan saya atau wawancara yang lain, interviewer yang lain, siapa tahu ada yang lebih berambisi dari Milan. Tapi saya yakin 80% Milan bisa lulus di wawancara kali ini. Itu saya yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya, apakah gaji yang saya terima ini kita terima di awal bulan atau di akhir bulan? Kalau masalah itu nanti diinformasikan sama, kalau memang sudah lulus nanti diinformasikan untuk gaji yang ditentukan atau kapan keluarnya. Karena saya sangat membutuhkan posisi ini, Ibu. Saya sedang membutuhkan dana secepatnya untuk membayar UKT saya. Saya sudah tidak mau lagi membebankan orang tua saya, karena saya merasa saya sudah mampu, karena saya sudah berdiri di akhir semester ini, sudah di akhir, dan saya merasa saya harus bekerja, mendapatkan pekerjaan, dan menghasilkan uang saya sendiri untuk membayar UKT saya. Saya sangat menaruh harapan besar kepada ibu dan atasan ibu agar kiranya saya dapat diterima di posisi ini. Alhamdulillah. Dan apabila ibu berkenan untuk memanggil saya kembali, saya akan datang di wawancara berikutnya. Bahkan di posisi apapun ibu menempatkan saya akan bersedia. Bahkan kalaupun saya bahkan apabila ibu memberikan saya posisi di gudang, saya akan menerima, karena saya benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk saat ini. Iya. Berarti Milan bisa memaksimalkan membagi waktunya, karena kan kuliah juga sambil kerja. Kita Iya. akan menerima konsekuensi bagian memanage waktu Milan. Saya akan memanage waktu saya dengan baik, di mana saya akan
tentunya menjalankan kuliah saya tanpa bolos, dan saya tetap bekerja. Baik, jika ada hal-hal darurat yang perlu Nilan komunikasikan terkait hasil wawancara ini, saya bisa dihubungi melalui Instagram, Facebook, sama email. Mungkin itu saja kepada saudari Nilan. Terima kasih atas kesediaannya teman-teman berpartisipasi dalam wawancara ini. Saya banyak berterima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.